Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas Pesat di seluruh tanah air Indonesia, bahkan dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur, berterima kasih kalau hingga hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita boleh berada di dalam usia 34 tahun Pesat. Dan kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan juga, memelihara, menyertai, melindungi, bahkan memberkati, bahkan juga telah memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu bagi bangsa ini dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Namun tidak bisa dipungkiri, 1 tahun belakangan ini kita mengalami ada banyak kesukaran, kesulitan, oleh karena pandemi COVID-19. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak korban meninggal. Ada begitu banyak juga anak-anak mesti kehilangan orang tua mereka. Ada begitu banyak keluarga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Namun kita tahu bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa mengingkari dan tidak bisa mengabaikan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah memang bisa dikatakan adalah masa-masa sukar. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan pada masa-masa yang sukar seperti hari-hari ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan, kita mesti harus mengambil suatu sikap yang benar. Karena kita tahu kesukaran bukan hanya karena masalah karakter seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Tetapi kesukaran yang kita perhatikan sekarang ini adalah kesukaran secara fisik, kesukaran yang menyangkut tentang kehidupan manusia. Oleh sebab karena virus yang begitu kecil bisa melumpuhkan kondisi dunia. Virus yang begitu kecil bisa membuat orang sampai tidak bisa kemana-mana. Semua dibatasi. Dan kita sudah alami. Hampir 1,5 tahun ini kita tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kunjungan. Walaupun bisa kunjungan terbatas. Tidak bisa mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan ini adalah suatu masa-masa sukar yang kita hadapi. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus memiliki sikap. Nah, terus bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa sulit yang seperti ini? Seperti Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita tahu ada begitu banyak masalah terjadi. Ada tantangan, ada kesulitan, ada kesukaran. Tetapi di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran itu, Paulus mengatakan kepada kita bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi ketiga hal ini selalu penting dalam kehidupan kita. Untuk kita percaya, untuk kita berharap, dan kita bisa mengasihi. Karena itu yang kita bisa lakukan ketiga hal ini. Nah, terus bagaimana sikap kita untuk kita bisa menghadapi masa-masa sukar ini? Yang pertama kita mesti harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 11 ayat 1 mendefinisikan tentang iman ialah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan masih ada harapan di balik daripada semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Dan kita percaya ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kita beriman kepada Dia. Ada sesuatu di balik daripada kesulitan ini.
Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya, bagi kita hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu mari kita miliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Paulus mengatakan juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Ini adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dan terjemahan baru dikatakan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu makanya walaupun kita bisa melihat keadaan kondisi begitu sukar, tetapi kita masih harus hidup, kita sandarkan karena kita hidup percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Oleh karena iman itulah kita bisa sampai sehari-hari ini, kita tetap berdiri tegak. Kita bisa tetap menegakkan kepala kita melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Apa yang Tuhan percayakan melalui hidup kita. Seperti apa yang sudah kita gumulkan bersama-sama. Bagaimana supaya kita untuk bisa memuridkan anak-anak desa. Secara holistik supaya mereka mencapai puncak potensinya. Dan ini adalah jadi tugas kita. Bahkan kita juga rindu untuk kita bisa menjangkau negara-negara di Asia. Dan kita tahu kalau kita percaya dan kita beriman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Dia akan melakukan segala hal itu akan nanti melalui kehidupan kita. Hal yang kedua yang mesti harus sikap yang kita miliki ketika kita menghadapi masa-masa sukar itu adalah dikatakan harus memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu bahwa sauh di dalam sebuah kapal itu punya sesuatu peralatan yang penting dalam satu kapal. Yaitu sauh atau dikatakan jangkar itu sebagai penambat ke dasar perairan, baik pun di laut, di sungai, maupun danau atau dimanapun kapal itu ditempatkan supaya tidak bisa berpindah. Walaupun ada angin, ada badai, tetapi kapal itu tidak akan pernah berpindah. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus kepada kita supaya pengharapan itu ada tetap dalam hidup kita karena itu adalah menjadi sauh yang kuat dalam kehidupan kita. Sebagai penolong kita, sebagai yang membuat kita supaya tidak goyah, kita tidak bisa terombang-ambing karena ada pengharapan di dalam hidup kita. Dengan kondisi sekarang ini, kita butuh pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tanpa itu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa pengharapan itu kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang baru, bahkan yang lebih besar lagi yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Holin saya mengatakan, manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. 3 hari tanpa air. 8 menit tanpa udara. Tetapi manusia itu akan mati bila 1 detik dia tidak punya pengharapan. Oleh sebab itu pengharapan itu begitu penting dalam hidup kita. Sebab ketika kita tidak punya pengharapan, selesailah. Tidak ada lagi hal-hal yang kita mau kerjakan ke depan. Karena bagaimanapun pengharapan itu akan membuat kita bisa terap bangkit dari kesukaran, kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Amsal pasal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Tuhan memberikan masa depan yang sungguh masih dikatakan masih ada. Oleh sebab itu kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Kehilangan sesuatu pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi kita mesti harus tetap melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Walaupun ada masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus.
pengharapan itu menjadi sauh yang kuat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan segala sesuatu kesukaran atau kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita tetap memandang ke depan, di mana Yesus tetap memberikan pengharapan itu bagi kita. Amsal mengatakan bahwa pengharapan itu sungguh tetap masih ada. Sikap yang ketiga yang kita mesti harus miliki dalam kita menghadapi masa sukar, yang ketiga adalah memiliki kasih Kristus. Dan dikatakan di sini bahwa kasih itu paling penting, paling besar yang mesti harus kita miliki dalam hidup kita. Salah satu ciri orang di masa sukar adalah tidak tahu mengasihi. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 3. Oleh sebab itu makanya kita mesti harus memiliki kasih itu. Nah, dari mana kita bisa memiliki kasih itu? Kita mesti harus punya hubungan pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih mesti harus kita miliki. Kesulitan boleh ada. Masalah boleh ada. Kesukaran boleh ada. Tetapi kasih Kristus mesti harus tetap ada dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang-orang yang kita layani hari-hari ini. Mereka juga mengalami kesulitan. Tanpa pengharapan. Khawatir dengan kehidupan. Oleh sebab itu tugas kita untuk menyampaikan tentang kasih Kristus kepada mereka. Karena ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita melihat mereka dan kita menyampaikan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal, ada keselamatan, ada pengharapan, ada iman percaya kepada Yesus Kristus yang akan membawa orang untuk tetap hidup, mengalami kemenangan demi kemenangan di masa-masa sukar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu yang kita mesti harus miliki di dalam masa-masa sukar seperti ini. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya bagaimana caranya kita untuk menyatakan kasih itu? Pertama kita mesti harus memegang perintah daripada Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, sulit kita untuk mengasihi sesama kita. Dan bagaimana juga kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Dua hal ini mesti harus tetap berjalan dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus itu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi kasihnya adalah kasih tanpa syarat, tanpa pamrih. Dia rela mati untuk kita. Oleh sebab itu makanya tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan yang adalah kasih itu juga kepada orang-orang yang belum percaya. Dan saya percaya ketika mereka ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan firman-Nya, kesulitan mungkin bisa saja mereka alami, kesukaran mungkin bisa saja mereka alami, tetapi karena ada kasih Kristus yang kita sudah sampaikan kepada mereka, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, sampai kepada mereka, dan itu yang akan membawa mereka kepada pengharapan, kepada iman percaya kepada Yesus Kristus, dan juga untuk mereka juga mengasihi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas pesat dimanapun berada, kita ada di masa-masa sukar di akhir-akhir ini. Tetapi walaupun kita ada di masa-masa sukar, tetapi kita tidak bisa terlena dengan masa-masa sukar sehingga kita tidak berbuat sesuatu dan tidak bersikap sesuatu sikap yang positif di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu makanya apa yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, bagaimana kita menjaga sikap kita dan bagaimana sikap kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar hari-hari ini. Mari kita harus memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus yang adalah sauh yang kuat di dalam hidup kita, sebagai jangkar dalam hidup kita, supaya kita tidak goyah, supaya iman kita tetap teguh, tidak goyah. Bahkan ketika iman kita kuat, tidak goyah, kita juga bisa menguatkan iman orang lain yang mungkin karena kesulitan, kesukaran ini mereka menjadi goyah. Dan supaya kita juga menerapkan kasih. Kasih yang kita sudah terima dari Yesus Kristus. Dia sudah rela mati bagi kita. Menyelamatkan kita. Dan kasih yang sama kita mesti harus sampaikan kepada mereka. Pribadi yang menyatakan kasih itu, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, mari kita sampaikan, kita beritakan Injil kabar baik itu kepada mereka. Bahwa di dalam Yesus Kristus, pribadi yang luar biasa itu ada keselamatan. Nah, oleh sebab itu, masa sukar boleh saja ada. Masa sulit bisa saja datang. Tetapi kita masih harus tetap punya iman, percaya kepada Yesus Kristus. Punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan memiliki kasih seperti kasih daripada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi masa-masa sukar ini. Dan percaya kita tetap akan berada di dalam kemenangan di dalam Kristus. Karena kita sudah menerima keselamatan yang daripadanya, menerima janji firman-Nya. Oleh sebab itu tugas kita, sikap kita di hadapan Tuhan, tetap sikap yang memiliki iman, memiliki pengharapan, dan juga memiliki kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun kami ada di masa-masa sukar hari-hari ini, tetapi kami percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kami dan kami beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami punya pengharapan di dalam Yesus Kristus dan memiliki kasih Kristus. Dan itu yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dari semua kesulitan dan kesukaran. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami, yaitu menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, memberitakan kabar baik itu kepada orang lain, sehingga mereka juga ketika mereka mungkin mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, tetapi mereka juga memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan memiliki kasih seperti kasih Yesus Kristus dalam hidup mereka. Berkat-Mu bagi kami semua, untuk pelayanan pesat. Kami percaya Tuhan terus akan bekerja melalui kami, melalui rekan-rekan kami yang ada di garis depan pelayanan ini. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga melalui tim kami, melalui komunitas pesat, bangsa ini oleh mengalami pemulihan. Bangsa ini mengalami jamahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.